Itu ada pian di YouTube, lihat. Dan bini ulun mengisah dan di ulun kada melihat bini menceritakan itu ketua bank adalah manajer bank se-Indonesia. Pada ketika itu meninggal dunia, pada waktu itu adalah bertepatan kubur setelah ditanam. Ternyata pada ketika ditanam, yang mana pada ketika ditanam itu ada terlapis, ada orang di bawahnya. Mau akan dibongkar, kada boleh mayat itu dilapisakan. Kalau ada tempat nang kosong, jangan disatukan mayat itu. Kalau tuh pada takdir berkumpul dalam satu lubang liang lahatnya harus dibedakan. Kesimpulannya dibongkarlah mayat tersebut. Setelah diletakkan dibongkar kembali sudah hangus semuanya, terbakar. Kenapa? Karena melakukan riba dosa besar. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana fatuhal 'arifin wa nawwir basairana bi anwaril 'irfani wal yaqin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya lailatal aidain wal lailatan nisbi minas sa'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Baik ayuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah, yang sama-sama kita muliakan para habaib. Bil khusus yang ulun muliakan guru-guru ulun yang saat sekarang berada adalah Kanda Kiai Haji Abdul Wahid dan juga Ustadz Fahmi Ridha. Para hadirin majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita ditempatkan di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, hal yang mulia pula. Dalam hal segala macam kemuliaan tersebut berarti Allah memuliakan bagi kita sejak kita berada di dunia, insyaallah nantinya sampai ke akhirat. Marilah meneruskan pelajaran kita sebagaimana minggu yang telah lewat sudah kita bahas tentang adalah bahwasanya innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya saja adalah mereka yang takut akan Allah yaitu daripada hambanya yaitu ulama. Oleh karena itu apabila kita hendak takut juga lawan Allah paraki ulama. Karena amun jauh daripada ulama akan diangkat keberkahan hidup kita. Jadi hidup tuh kada berberkah lagi kalau jauh dengan ulama. Oleh karena itu parakilah ulama. Ulamaul amilin, doa adalah kanda jadi wahid tadi, ulamaul amilin, ulama nama amalakan. Ulama nama amalakan ilmu itu belum sidin benasihat, hanya melihat sidin sudah sadar kita. Kenapa? Karena kesan daripada asarul ilim beliau mengamalkan. Jadi terkadang kita pandang lawan ulama nama amalakan itu semangat kita dengan perkara akhirat. Dan bila keluar di mulut sidin itu senantiasa ilmu dan hikmah, jangan kada duduk kita di parak sidin itu. Jadi man jalasal ulama alima. Bila hakun duduk lawan ulama nang seperti itu, nang kita peroleh adalah ilmu. Dan lagi Allah berfirman wa qala alladzina utul ilm. Nah, dan berkata mereka yang mempunyai ilmu. Karena amun ulama sudah kada ada lagi, nah tentunya akan menguasai dunia ini juhala orang-orang nang jahil. Jadi kalau semua orang nang jahil, kalau diistilahkan presidennya jahil, menteri agamanya jahil, gubernurnya jahil, bupatinya jahil, camatnya jahil, pembakalnya jahil. Siapa lagi yang hak menyelamatkan dunia nih?
Maka adalah kekuasaan di tangan-tangan mereka itu. Nah, oleh karena itu maunya semua pihak di segi apa saja keberadaan yang kita miliki, pangkat dan jabatan, wibawa dan pengaruh yang kita miliki, semuanya itu berparaklah lawan ulama. Kenapa? Karena ulama diberi ilmu. Karena ilmu inilah yang akan menyelamatkan semua perkara yang kita miliki itu. Punya pangkat dan jabatan, kalau kada berisi ilmu, pian kada selamat. Punya kekayaan, wibawa dan pengaruh yang dimiliki, kalau kada dibawa dengan ilmu, pian kada selamat. Nah, oleh karena itu para ki urang nang berilmu. Warasikhuna fil ilm, firman Allah, mereka yang mahir di dalam ilmu. Mereka yang rasikhuna nang dalam mereka dalam ilmunya. Mereka nang mutapanin ahli di bidang keilmuannya. Baparak lawan mereka itu. Jangan berjauh lawan orang-orang nang mereka ahli di bidang keilmuan. Allah selalu berfirman lagi kepada Nabi Muhammad, wa qul rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, katakan oleh engkau, Rabbi wahai Tuhanku, zidni tambah oleh engkau akan daku ilmu. Han Nabi minta tambahkan lawan Allah Ta'ala. Padahal Nabi itu langsung dituangi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa belajar dengan siapa-siapa. Nah, ini Nabi langsung dituangi. Sama Nabi itu adab. Adab itu langsung diberi Tuhan. Innallaha adabani Rabbi fa ahsana adabi. Jadi ya Nabi Allah memberikan adab dengan daku dan membaguskan peradabanku. Kita pun kada belajar adab, kada boleh adab kita. Ilmu pun kada belajar, kada boleh ilmu. Karena al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu harus didatangi, kada bisa datang ilmu itu. Jadi kalau kita menunggu ilmu supaya datang, kayak janggut teh, kerawa. Jadi harus didatangi, maka kayak mulai dibirayang. Jam berapa kayak hanya datangnya nak birayang. Ya. Kita nang diparak-paraknya menaja. Yang mana Rasulullah bersabda, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi, bahwasanya segala malaikat itu merendahkan akan sayapnya karena ia membesarkan orang yang menuntut ilmu. Jadi malaikat itu senang lawan orang yang menuntut ilmu, mengurak sayapnya. Pernah kejadian adalah orang itu merimihkan dan mengecilkan daripada hadis ini. Kalau betul malaikat itu akan mengurak sayap, karena aku hendak berangkat menuntut ilmu, dibikinnya lah sandal daripada paku di bawah sandal itu. Jadi tujuannya merimihkan dan menyepilikan, bahkan ada kebencian dengan malaikat yang dikatakan hadis bahwasanya malaikat akan mengurak sayapnya. Bagi orang yang menuntut ilmu, dipakainya lah sandal daripada yang dibikin paku tadi. Baru meletakkan sandalnya sudah kering seluruh badannya. Ini adalah yang mulia Syekh Nuruddin berkisah pada waktu itu beliau menceritakan tentang orang yang menyepilikan dengan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tentang yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, kalau tuh pada takdir kita kada kau mengamalkan, kita harus diam. Jangan sampai ada pelicihan, jangan sampai ada sifatnya merimihkan ataupun istilah kebencian. Nah, jangan sampai ada tersentuh istilah tersentuh kebencian di dalam adalah perintah Allah atau daripada yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seterusnya al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris daripada Nabi, karena Nabi tidak mewariskan dirham dan dinar. Dan adalah ham itu haru-hara, nar itu api neraka. Jadi bila mau urusi dinar lawan dirham, nang diurusi emas terus, nang diurusi pirak terus siang dan malam, pian pasti akan sedih. Karena nar neraka, ham duka cita. Urusi haja pian dunia terus menerus siang dan malam, semedengannya di bawah, pian pasti sengsara. Nar, ham, dirham, perak, dinar, emas. Jadi kesimpulannya dunia urusi harus pian untuk mendapatkan emas dan dinar dan perak, urusi siang dan malam, semedengannya pasti sengsara.
sama dengannya pasti hina. Kalau sudah hina, jalan mana lagi hendak selamat. Terus Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala taqabbala li talabil ilmi birizqihi. Orang menuntut ilmu telah mengakui, artinya menjamin Allah Ta'ala dengan rezekinya. Jadi menuntut ilmu ini jangan sampai ada ragu-ragu bahwasanya menuntut ilmu dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan rezeki untuk mendapatkan rezeki di permukaan bumi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit akan ulun sampaikan malam ini berkenaan daripada nisfus Sya'ban. Karena bertepatan sudah kita menyusul adalah sebentar lagi kita akan melaksanakan nisfus Sya'ban. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Hurairah qala alaihi salatu wassalam, telah berkata Rasulullah, atani Jibril lailatan nisfi minas Sya'ban. Kata Rasulullah, telah datang akan daku Jibril pada malam nisfus Sya'ban. Wa qala ya Muhammad hadhihi lailatun tuftahu biha abwabus sama. Wahai Muhammad, malam nisfus Sya'ban ini malam dibukakan padanya pintu-pintu langit. Dibuka pintu langit malam nisfus Sya'ban. Wa abwabur rahmah, dan pintu-pintu rahmat. Pakum wa sholli warfa ra'saka wa yadaika ilas sama. Wahai Muhammad, kata Allah, kata malaikat Jibril, pakum, bangkit oleh engkau beribadah. Pakum, bangkit oleh engkau, wasolli, sembahyang, warfa ra'saka, angkat kepala engkau, wayadaika, dua tangan engkau, ilas sama, ke atas langit. Fakultu ya Jibril, kata Rasulullah, wahai Jibril, ma hadil lailah, malam apakah sekarang ini? Malam apakah itu ya Jibril? Faqala hadhihi lailatun yuftahu biha salasumi'ati babin minar rahmah. Malam itu kata malaikat Jibril dibukakan pada itu malam 300 pintu daripada rahmat. 300 pintu rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya fayaghfirullahu ta'ala, maampuni Allah li jami'i man la yusyriku billah, semua orang yang tidak mensyirikatkan dengan Allah syai'an, dengan apapun. Jadi itu diampuni apabila tidak ada mensyirikatkan lawan Allah sedikit juga pun. Semuanya diampuni pada malam nisfus Sya'ban. Karena malam nisfus Sya'ban itu malam maghfirah, malam syafa'ah, malam kemerdekaan. Malam yang sangat istimewa terhadap umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena malam nisfus Sya'ban itu malamnya malaikat. Kalau malam adalah hari raya fitrah dan hari haji, itu malam untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini untuk malaikat, yang mana malaikat memberikan kesempatan lawan di kita, diumumkan oleh malaikat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengampuni Allah semua orang yang tidak mensyirikatkan dengan Allah. Illa, kecuali yang tidak diampuni, man kana sahiran, orang itu adalah tukang sihir. Tuk ada diampun, ada diampuni. Jangan hendak menjampi-jampi orang. Jangan hendak mensihir orang. Kahinan, dukun, menangguh nasib. Man ata kuhanan pasaddaqo faqad kafara bima unzila min Muhammadin. Barang siapa datang kepada orang yang menangguh nasib, dia membenarkan atas orang yang menangguh nasib tersebut, sungguh telah kufur mereka dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ingatkan, jangan hendak mendatangi orang yang menangguh nasib. Kalau ada orang tuh yang bisa menangguh nasib, kenapa kada menangguh nasib seorang?
Lapahnya pian orang datang beri duit kan 5.000, orang datang beri duit 5.000, beri 10.000, beri 100.000, beri 1 juta, beri berapa pian. Lapahnya pian, coba pangjan berusaha nak itu pian. Nah langsung aja tangguh nasib sampian sugih, langsung anak pian sugih dan mulia, tangguh seorang aja. Itu menunjukkan ada. Lain lawan wali-wali itu dikasapakan di Tuhan bisa. Minta pendapat lawan sidin cuma dipakai makanya. Dibukakan. Nah ini nak ada diampunilah sahiran tukang sihir, kahinan dukun, dan adalah nak ada diampuni mudmina khamrin, orang nang meminum khamar. Khamar itu kadang mesti nang cair, pil juga, ubat tuh nah. Kullu muskirin haramun. Tiap-tiap yang memabukakan tuh hukumnya khamar. Jadi dan khamar itu umul khabais, sintralnya kejahatan. Jadi bila mau sudah mabuk orang itu semua sinter kejahatan sudah digawinya. Karena orang mau mabuk mau apa saja dilakukannya. Tapi kalau orang mencuri milik orangnya banyak mencuri aja yang dilakukannya. Nah lain adanya. Tapi kalau orang minum khamar ada segan-segan membunuh orang tuanya sendiri atau anaknya sendiri, tidak khawatir dia. Kenapa? Karena sintranya kejahatan. Mudahan juriat dan karunia diselamatkan daripada hal yang demikian. Nang membunuh Nabi mabuk, nang membunuh sahabat mabuk, itu dan ini semuanya mereka terlibat dalam mabuk. Jadi itu tidak diampuni oleh Allah. Banyak sekarang ini orang nang berjualan obat itu hukumnya haram. Kasihan anak sampian diberi makan sampian lawan nang haram. Kullun lahmin nabata min haramin panaru aulabih. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada yang haram, neraka yang paling utama. Kada maraslah sampian, bini pian, anak sampian, pian akan menerjunkan mereka ke dalam neraka. Kenapa? Karena pian beri makani lawan nang haram. Au musiran ala zina, orang yang terus menerus melakukan zina. Wa akilar riba, dan orang yang memakan harta riba. Itu ada pian di YouTube, lihat, dan bini ulun mengisah dan di ulun kada melihat bini menceritakan itu ketua bank adalah manajer bank se-Indonesia pada ketika itu meninggal dunia. Pada waktu itu adalah bertepatan kubur setelah ditanam. Ternyata pada ketika ditanam, yang mana pada ketika ditanam itu ada terlapis, ada orang di bawahnya. Mau kada mau akan dibongkar, kada boleh mayat itu dilapiskan. Kalau ada tempat nang kosong, jangan disatukan mayat itu. Kalau tuh pada takdir berkumpul dalam satu lubang liang lahatnya harus dibedakan. Kesimpulannya dibongkarlah mayat tersebut. Setelah diletakkan dibongkar kembali sudah hangus semuanya, terbakar. Kenapa? Karena melakukan riba dosa besar. Hati-hati. Dan harta pian yang banyak enakan dimakannya oleh riba. Riba itu ada pian meletakkan yang halal kena harta sampian habis akan hangus dimakannya, dicampur lawan harta yang haram. Ini yang tidak terampuni. Ya Allah. Di antaranya aqil walidain, durhaka dengan kedua orang tua. Ingat, apabila ada anak-anak sempian, anak-anak keluarga jiran tetangga kita merisaukan, meresahkan, mengganggu dengan orang tuanya kada senang perasaan dengan hal yang dilakukannya, hakikatnya sudah mengecewakan orang tuanya, berarti hukumnya durhaka. Dan diantaranya namimah, anjur atar. Orang ini lenyapa istilah daripada nyamuk malaria. Kasana hinggap garing orang, kasana orang hinggap garing orang. Ini kada terampuni di malam nisfu Sa'ban. Qati'ar rahim, memutuskan tali silaturahim. Tunang kada berwaan, tunang kada berwaan, tunang kada berteguran, tunang kada mau bersalaman. Nah itu di malam nisfu Sa'ban tidak terampuni. Fa inna haula'i la yughfaru lahum hatta yatubu, sehingga mereka tubat, wa yatruku, dan dia adalah meninggalkan nang dilakukannya tadi.
Jadi sesegeranya lah kita nisfu Sa'ban ini ayo tubat daripada kejanggalan-kejanggalan yang sudah disebutkan tadi. Yang mana dikatakan bahwasanya adalah Sya'ban. Shin besar itu adalah syafaat. Ainnya izah mendapatkan kemuliaan. Sya'ban mendapatkan karamat. Bil ba al biru kebaktian. Bil alif ulfah kasih dan sayang. Yang mana Rajab itu dikatakan bijakil litathhiril badan. Bulan Rajab itu untuk membersihkan badan. Wa Sya'ban litathhiril qalb, untuk membersihkan hati. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mendapatkan syafaat di malam adalah ke-13, ke-14, ke-15. Mohon dapat syafaat semua umat beliau sampai hari kiamat. Karena Nabi pernah diperintah oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, ikhtar ayyahuma, pilih oleh engkau di antara kedua, apakah engkau memilih syafaat ataukah separuh umat engkau masuk surga. Jadi Nabi pakhtar tu syafaat, aku memilih syafaat. Kenapa? Karena syafaat itu umum. Siapa saja akan bisa dimasukkan ke dalam surga dengan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada ketika itu adalah malam syafaat. Nabi minta syafaat. Malam ke-13, malam ke-14, malam ke-15. Ternyata Allah memberikan syafaat untuk Nabi adalah sepertiga. Di malam ke-13, sepertiga diberikan syafaat. Berarti 2/3 lagi. Minta lagi Nabi di malam ke-14 nisfu Sa'ban. Minta Nabi ternyata diberi lagi sepertiga. Berarti 2/3 sudah mendapatkan syafaat. Di malam ke-15 Nabi minta lagi, diberi lagi sepertiga. Jadi kamil di malam nisfu Sa'ban ini syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu malam nisfu Sa'ban malam syafaat. Yang mana dikatakan adalah Rasulullah SAW bersabda, man sama salasa ayyamin min awali Sya'ban wa salasata min awsatihi wa salasata min akhirih kataballahu lahu sawabas sab'inan nabiyyan. Siapa puasa 3 hari di awal Sya'ban dan 3 hari di pertengahan daripada bulan Sya'ban dan di akhir, coba kalau kadang terbiasa jangan puasa di akhir adalah nisfu Sya'ban. Kalau kadang terbiasa, kalau sudah terbiasa silahkan, akan mendapatkan pahala daripada sab'inan nabiyan, 70 pahala nabi. Terakhir Rasulullah bersabda, man ahya lailatal aidain wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hatta hina yamutu qulub. Yang mana Rasulullah bersabda, man ahya lailatal aidain, siapa yang menghidupi malam 2 hari raya, wa lailatan nisfi minas Sya'ban, dan malam adalah separuh bulan Sya'ban, lam yamut qalbuhu, kada akan mati hatinya. Pada ketika apa? Hina tamutul qulub, pada waktu matinya kaina hati-hati orang nang mati. Mudahan hati kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaina orang nang mati hati itu kada sedih ketinggalan kebaikan. Dan kada mau mengakui atas kejanggalan. Dan kada menyesal melakukan maksiat. Ini hati orang yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menggawe maksiat tu nah, kada takutan. Dan kada ada minat hendak kebaikan tu kada ada. Nabi lama hidupi kena malam nisfu Sya'ban ini tu kada ada nita. Hendak tarus kena kebaikan, mengakui kena lawan kejanggalan dan kesalahan, dan kaina takutan lawan maksiat. Itu berarti hati dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah hati itu mati, mau kada mau orang takkan suul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Jadi oleh karena itu semuanya adalah para jamaah yang hadir, beritahulah kepada keluarga-keluarga kita, ayo semuanya hidupkanlah di malam nisfu Sya'ban ini, kita fungsikan, kita memanfaatkan adalah umur kita supaya kita bermanfaat,
ketemu dengan adalah malam nisfu Sa'ban ini. Makanya hal min mustaghfirin nah fa'aghfirulahu. Siapa yang minta ampun kata Allah Subhanahu wa taala, fa'aghfirulahu, aku ampuni kata Allah. Ayo banyaki melakukan kebaikan. Amalannya terserah pian aja. Nang apakah sampian? Nang penting sampian menghidupi di malam nisfu Sa'ban. Zikir aja kapian, salawat aja kapian, baca Quran aja kapian, sembahyang kapian. Nang apakah? Nang penting hidupi hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Kata Allah, adakah siapa yang minta ampun ku ampuni kata Allah. Hal min sa'irin fa'utihi. Siapa nang meminta kata Allah akan ku kasih. Jadi di malam nisfu Sa'ban ini behimat apa nang dipinta. Tidaklah meminta seseorang kecuali dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dipintanya. Nah, inilah kelebihan di malam nisfu Sa'ban. Oleh karena itu perbanyaklah ibadah-ibadah di malam nisfu Sa'ban ini. Kenapa? Kita gunakan, kita fungsikan adalah waktu kita, tempat ada di rumah kita, atau musala ada samping kiri kanan muka belakang kita. Ayo kita penuhi dengan beribadah di malam nisfu Sa'ban. Kalau bisa lagi puasa di siang harinya, itu akan luar biasa mendapatkan adalah keberuntungan bagi orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya dikatakan bahwasanya Allah menunda ajal pada malam nisfu Sa'ban. Jadi kalau sudah ditunda ajal kita, ayo kita isi, kita gunakan adalah untuk ibadah malam nisfu Sa'ban itu. Karena mumpung kalau istilah bahasa kita kesempatan ditunda oleh Allah sampai kita kepada nisfu Sa'ban. Ayo kita penuhi di malam nisfu Sa'ban itu dengan ibadah. Karena Allah menunda ajal kita sampai kepada malam nisfu Sa'ban. InsyaAllah semuanya akan dimatikan di malam nisfu Sa'ban. Ini persiapan supaya terampuni dosa dan kesalahan kita. Oleh karena itu kada usah mencari itu dan ini, kada usah mencari dalil itu dan ini. Yang penting beribadah di malam nisfu Sa'ban mendapatkan kemuliaan. Wab'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukan saja hal-hal kebaikan, pasti kalian menjadi orang yang beruntung. Mungkin ini saja yang ulun sampaikan. Ulun diantaranya banyak-banyak minta halal, minta ridha, minta maaf daripada segala kesalahan. Khususnya kita pun mendekati daripada bulan Sa'ban ini agar supaya diampuni dosa dan kesalahan kita. Dan diberitahukan kepada para jamaah bahwasanya adalah kita sekali lagi majelis kita adalah pertemuan di sini karena nang kedua kalinya haul adalah wali katum di Tabu Darat. Itu Abah Guru Danau, beliau meletakkan adalah malam Senin. Jadi karena kita kesana pulang beritaan, sebagaimana tahun yang telah lewat juga seperti itu. Abah mandak waktu itu malam Senin. Jadi kita kesana karena malam Senin nang kedua. Jadi kita sekali lagi kawa adalah malam Senin adalah zikir kita masih kawa sekali lagi. Dan malam yang keduanya itu adalah di Tabu Darat haul wali katum. Jadi kita tulakan semuanya kena ke sana mahaul wali Allah Subhanahu wa taala yang ada juga di tempat kita. Dan insya Allah adalah semalam orang amuntai datang ke rumah itu 2 buah motor meminta dengan hormat dan dengan sangat-sangat kepada pribadi untuk mengisikan adalah membuka majelis di Amuntai di Jalan Pelita adalah Langgar Nurul Huda di Saujung Murung RT 1 adalah Amuntai Selatan di Penyiuran. Jadi beliau adalah beberapa orang, mungkin lebih 10 orang yang datang, tokoh masyarakat. Pada ketika itu mereka menginginkan sudah lama, sekian tahun diinginkan oleh mereka adalah supaya minta bukakan majelis. Jadi insya Allah akan dimulai nantinya setelah adalah malam Sabtu, itu setelah nisfu Sa'ban. Jadi nisfu Sa'ban seminggu mbak nisfu Sa'ban malam Sabtu akan dimulai nanti di Amuntai. Itu majelis taklim dikarenakan malam Sabtu. Jalan Pelita adalah Langgar Nurul Huda di Saujung Murung, tapi tempatnya kada dilanggar karena katanya dilanggar kada muat. Itu harus dibuli di rumah, ada rumah itu nang muat. Semua rumah orang mempersiapkan untuk adalah para jamaah yang khawatir. Jadi insya Allah akan dibuka dulu sebelum daripada bulan puasa.
malam Sabtu seminggu setelah adalah nisfu Sya'ban. Dan juga nanti insya Allah kalau tuh pada takdir sudah musyawarah Abah Haji Yusuf di Tabu Darat, itu kebiasaan Senin sore, dan di dekatnya itu kan ada juga sudah buka majelis, itu adalah sore Selasa. Jadi kalau Senin lawan Selasa itu agak keparakan. Jadi barangkali ayah Haji Yusuf itu akan dibuka nantinya malam Jumat, itu spesial maulid saja, maulid dan belajaran sebentar. Karena malam Jumat dan siang Jumat itu disuruh kita memperbanyak bersalawat. Jadi insya Allah dibuka, kalau nanti bisa dihubungi dulu ayah Haji Yusuf, kalau bisa dibuka dulu sekali sebelum adalah bulan Ramadan ini, dan setelah itu nantinya menyusul adalah setelah bulan Ramadan itu akan dilaksanakan majelis tersebut, adalah diteruskan karena pada waktu corona tadi kita taman dak di sana majelis, jadi insya Allah akan diteruskan kalau tuh kesepakatan sudah Abah Yusuf dengan anak-anak beliau. Karena ulun waktu itu aja sudah habis waktu ulun, bertambah pulang di Amuntai, ya Allah karim. Jadi ulun di Amuntai sudah berjanji, ulun kalau ulun kada kawa, tentunya yang lain mahotiriakan karena ulun kesehatan sudah agak berkurang, kayak kakak aja udah, tapi kawa lawas lagi dah, Allah kesehatan sangat kurang sudah. Jadi insya Allah di Amuntai akan dibuka majelis nantinya malam Sabtu seminggu setelah nisfu Sya'ban, dan juga insya Allah di Tabu Darat akan dibuka malam Jumat, itu hafsian spesial kita bersalawat dan belajaran sebentar. Mungkin kakak di sini aja sudah cukup sudah. Jadi WhatsApp 4 jam 9, diusahakan jam setengah 9 itu sudah tola'al, dan adalah setelah itu sarakal. Doa berarti kurang seperempat jam 9 sudah selesai doa. Belajaran seperempat jam 9 burikan. Itu sudah asal kita ada perkumpulan di Tabu Darat insyaallah. Kalau tuh Abah Haji Yusuf adalah musyawarah karena minggu akan datang akan diumumkan pada waktu, dan kalau bisa juga dimulai adalah sebelum bulan Ramadan. Kalau tidak ada masalah akan dilaksanakan setelah bulan Ramadan. Itu saja, salah hilaf mohon maaf. Nah, ada lagi yang perlu disampaikan, minta halal minta ridha. Pada waktu adalah kita haul Abah Guru sakumpul, itu barangkali ada nang kadang membuat nasi bungkus bulik minta halal minta ridha, itu pun kami persediaan barangkali kada kurang daripada 15.000 malam itu persediaan. Jadi barangkali ada nang kadang membawa nasi bungkus, karena pada ketika itu kada kurang kami daripada 15.000 persediaan untuk para jamaah, ternyata adalah barangkali kada cukup. Jadi minggu tahun akan datang kita banyaki. Kalau Ustaz Fahmi ada gimana kan jalurnya sapi 10 hikung Ustaz Fahmi ya. Mungkin itu saja, salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.